What's good internet, balik lagi di Statement Cash. Hari ini gue bersama bintang tamu Eitaro Nonaka, ya kan? Rapper, entrepreneur, family man. Ada anak, balik dia cewek ya, Haruka. Sama kemarin si kembar, gokil. Jago lu, punya perenang luar punya biasa. Anak kembar ya? Punya anak kembar. Itu berat ya bang ya? Itu berat sih bang. Gue dulu jujur punya cita-cita pengen punya anak kembar bang. Yang bener loh. Tapi setelah gue punya anak, gue gak kepengen. Satu aja? Iya satu aja, gue bukan satu aja, mungkin ada pengen nambah. Tapi kalau sekali dua tuh gimana tuh bang rasanya? Iya, kalau gue sih cita-cita gue pas gue married gitu, gue pengen punya anak sebenarnya satu. Dan gue pengennya cewek. Dan itu sudah terkabul. Tapi begitu, jadi si bini gue 4 bulan setelah Haruka lahiran, terus dia hamil lagi. Itu gue masih inget. Lu tahu kan? Gue bilang anjir, bini gue hamil lagi nih, biar yang bener loh bang, gini. Hamil terus abis itu, wah, gue nggak. Ya udah, terus gue baru tahu tuh kembar setelah 8 bulan. Iya, gila sih. Gue masih inget banget mukanya Taro waktu kebobolan tuh. Ya. Panik lu tuh udah mentok banget. Tapi ada yang lu sesalin nggak setelah anak yang si kembar lahir? Enggak sih bang, senang banget sih gue. Seneng ya? Gue malah mikirnya kayak, wah ini anak cowok 2 nih bisa buat mainan gue ntar gitu. Karena gue kan nggak bisa sendirian di rumah, pasti rame. Sekarang aja di rumah gue masih ada yang tinggal, anak-anak tinggal di situ. Jadi ya. Terus lu juga sekarang kemana-mana sama ade lu ya, sama entourage lu ya kan? Yeah. Si Kentaro, si Shintaro tadi aja lu kesini bareng kan bertiga. Yeah. Lu emang nggak bisa sendiri dari dulu ya? Bisa sih. Mesti bareng sama. Gue jarang nongkrong sama adek gue tuh beda nongkrongan. Beda nongkrongan. Tapi kalau ribut aja baru bareng. Kalau ribut atau lagi ngerjain project atau apa, ribut sama cuang deh. Iya. Kalau ribut sama soalnya kalau ribut bukan masalahnya pengen keroyokan, tapi kalau misalnya kalah ada yang bawa pulang. Iya. Kalau misalnya kalah ada yang bawa pulang. Colongan ada lah di gitu. Colongan tetep lah bang, namanya abang berani. Namanya juga orang berantem gitu. So, Taro, lu ini kan kayak apa? By the way nih. Nah, karena sorry gue sampai lupa, ini What's Good Coffee karena ada bintang tamunya Eitaro, hari ini gue kasih minum Taro. Iya, ini What's Good rasa Taro ya. ya. Rasa Taro, gimana bang? Taro katanya. Ini gue bisa bayangin sih kalau temen-temen yang puasa, terus dia mau buka puasa, terus kena ini bang. Waduh. Johnny. Wah, apalagi namanya Taro, itu nama gue. Pas banget kan bang. Talas ya. Talas kalau bahasa Inggris ya. Talas apa? Kalau bahasa Jepangnya Taro itu anak laki-laki bang sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kenapa Taro jadi nama ini juga? Apa sayuran? Karena orang Inggris kali ya, maksudnya orang luar maksudnya bahasa Inggris. Taro dengan kalau Jepang. Taro itu cowok. Taro itu cowok. Jadi bang, lu adalah bintang tamu pertama di Statement Cash ini bang. Yes. Kedua, sebelumnya bintang tamunya ada vlogger gitu namanya Rinda. Oke. Ini des kita. Jadi akhirnya lu datang sini. Jadi Rinda itu bini lu juga kan? Iya bang. Iya. Keren. Jadi gini bang, gue pengen ngobrol sama lu nih. Bisa di 2020 ini kan dari awal tahun udah fucked up ya. Banjir, segala macam, kebakaran di Australia, terus akhirnya sekarang nyampe nih Corona City. Kita pada skakmat semuanya di mana-mana. Tapi lu maksudnya ada berkah juga di balik itu semua kan. Si kembar lahir. Terus si bisnis lumayan ya, bisnis booming ya. Bisnis lumayan booming. Terus juga sekarang lu udah bisa menafkahi, bukan nafkahin ya, lu bisa nge-payroll adik-adik lu bisa nge-payroll orang-orang yang udah lama bareng sama lu. Itu blessing sih sebenarnya menurut gua, karena gua aja tuh mesti ngelepas banyak banget maksudnya karyawan gua gitu loh, people that work for me. Nah bang, apa yang menginspirasi lu buat bikin lagu si Air Mata Dunia ini nih bang? Air Mata Dunia. Ini kan tentang corona kan, masih kan? Tentang corona kan? Maksudnya? Kalau dibilang buat corona, gue nggak bilang buat corona sih. Karena gue sendiri ngelihatnya kayak gue sekarang, gue dari titik yang kita ngomongin corona dulu kali ya. Iya, kita ngomongin corona. Gue dari titik yang mikirnya, corona ini tuh parah banget, ini disease yang parah banget. Sampai sekarang gue don't give a fuck gitu. Gue kayak don't give a shit man. The show must go on man. Dan menurut gue media ini terlalu melebih-lebihkan sih menurut gue. Lu mengambil paham Blizzard nih sekarang ya? Oh enggak. Gue nggak ngambil pahamnya dia nggak salah juga, dia benar sih, semua statement dia juga itu benar. Cuman yang gue pribadinya aja personalnya kayak
wah gue nggak boleh kayak gini ya. Biasa gue grinding keluar man, going out terus gue hustling hard, ya kan? Lu people business soalnya kan. Bisnis lu berhubungan dengan lu linking up, bikin connection sama orang-orang. Cuma lu don't give a shit di sini dalam artinya lu keluar rumah, lu don't give a shit in a sense that lu itu masih kayak harus kerja, lu masih harus kerja, lu masih harus hustle. Tapi kalau lu keluar rumah, lu tetap pakai masker. Pasti kan. Gue keluar gue pakai masker. Hand sanitizer selalu ada. Itu gue taruh di 3 spot yang paling rawan. Contohnya di mobil. Kalau gue keluar, jadi gue nggak ada alasan lu nggak megang itu deh. Intinya. Tapi yang gue maksud tuh kayak sebenarnya kalau kita selamin lebih dalam nih, this shit itu gara-gara penyakit ini tuh bukan karena terlahir karena ya udah keluar gitu, bukan. Penyakit ini karena di baliknya itu ada si elit global itu bang. Tapi ngerti kan lo? Ini lu kebanyakan main sama nyonglek nih gue rasa. Enggak. Bukan gara-gara ya gue nanya juga masalah yang sama ini sama dia. Oh gitu, dia ngikutin tuh ya? Dia ngikutin nih bocah, dan menurut gue nih anak, apa yang dia bilang tuh bener juga gitu bang. Walaupun sebelumnya, itu kamera tuh on gak sih? Enggak ya? Enggak. Tapi dia kayak ngeliatin gue gitu. Enggak apa-apa, ini dekorasi aja sekarang. Kalau ngomong-ngomong kamera, jangan ngomongin kamera lah bang. Lihat kamera lu nih, kamera taruh ngeri banget cuy. Lu fokus YouTube sekarang ya. Kita bisa lihat ini kamera baru, Sony Alpha 7 III ya kan. Lensanya 2470 Ini gue menang giveaway bang. Temen-temen boleh ke Tokopedia sekarang terus di browsing harganya berapa ya. Ini nggak masuk akal. Ini gue menang giveaway. Alah, dari Atta. Iya, enggak. Dari Raffi Ahmad bang. Ini gue dapet giveaway dari Raffi Ahmad, thank you banget Om Raffi udah bagi-bagi kamera sama gue. Kayaknya kita harus bikin giveaway gitu kali ya. Giveaway 1 miliar. Iya 1 M yang gede gitu banyak. Satu video kita habisin tapi jangan ke satu orang bang. Banyak. Kita ke jalan tuh pakai baju gamis gitu kan, ikat sultan bagi-bagi duit aja gitu. Bang, nanti gue ketang bang, gue dikirain Ferdian Pelaka ya kan. Wah ini yang karena dia pakai gamis kayak gampang men. Dia pakai gamis aja deh. Itu orang agak nggak bener sih. Ya untunglah dia udah ketangkap. Tapi dia tahu nggak dia sue balik. Dia udah balik. Dia sue balik, dia tuntut balik gara-gara waktu di penjara itu kan dia dikerjain kan. Dilukupin kan. Dilukup terus disuruh sit up squat, dimasukin tong sampah. Itu dia bisa nuntut men, dan dia nuntut sih. Cuma gue udah nggak ngikutin lagi perkembangannya karena gue udah capek. Ya udah. Gue nggak dapet cloud juga di situ, ngapain? Iya kan? cukup lah ya. cukup aja gue menyampaikan. Ya pokoknya buat Ferdian nanti kalau udah keluar bikin lagu. Buat Ferdian Paleka, kalau lu udah keluar nanti terus lu mau bikin lagu, lu boleh kontak gua. Oh gitu ya. Gua akan bikin lagu judulnya apa? Transpuan. Judulnya Transpuan. Kayak balik lagi ke yang jadi lu ngobrol sama dia bener juga kata lu omongannya. Apa yang bener omongannya si Yang menurut lu? Selain bumi itu datar ya. Oke. Selain bumi itu datar, Lex tuh gue suka. Sebenarnya dia sama Jeremy sama. Paham ya? Wow gila, tuh statement banget tuh, dia sama Jering sama. Yang dia omongin dalam case ini. Gue nggak ngomongin karya, gue ngomong yang lainnya. Iya oke. Yang gue omongin itu adalah statement dia tentang kasus corona ini. Cuma perbedaannya adalah yang Lex ini dia ngasih taunya with in a good way, good cops-nya. Si Jering ini bad cops-nya. Galak dia. Sama aja Jering. Kayak yang dicontohin sama si Lex juga gitu. Apa statement dia yang lu paling kayak, oh iya? Apa ya? Kalau Apul juga Bang. Statementnya dia bilang kalau sebenarnya media ini terlalu membesar-besarkan corona ini dan apa yang menurut gue sebelum gue bikin lagu sama dia yang Air Mata Dunia, gue banyak sharing sih sama dia. Dia banyak kita cerita. Dan ternyata yang Lex ya seperti yang nggak tahu deh, lu kenal dia kan? Dia sebenarnya orangnya tidak seperti apa yang kita lihat di channelnya dia. Berarti aslinya dia gede tuh badannya? Aslinya dia workout. Enggak. Aslinya dia ngomong bahasa Inggris. Oh gitu. Dia cuma pura-pura alay aja ya. Kadit aslinya dia. Aslinya dia asik banget orangnya. Oh gitu, oke. Gue kenal lama sih dari zamannya gue di apa namanya di apa sih? Dari zaman dia minta dibikinin lagu sama lu ya dengan duit sekian itu kan. Ya dia pernah nyamperin gue, dia bilang
Bang, gue mau bikin lagu dong. Karena dia ngeliat gue nggak ngapa-ngapain pas di studio, tapi dia lagi mampir datang. Emang sering nongkrong di rumah gue, atau nggak gue ke tempat dia gitu lah. Zaman dulu. Jadi itulah. Jadi lu nyambung sama Lex ya, asik anaknya. Nyambung gue, dan kemarin bikin karya bareng sama dia, Air Mata Dunia, menurut gue pas juga, dan ada banyak yang ngeriak juga videonya. Ada berapa gue lihat sih ngeriak-ngeriak. Iya, gue seneng sih bang, maksudnya gue seneng aja ya collab sama cross culture dibilang cross culture sih enggak ya? Cross tongkrongan aja kali ya? Cross tongkrongan bisa dibilang cross tongkrongan. Kenapa Lex bro? Karena kan gini, gue ngeliat lu tuh Etar Nonaka nih, ini statement banget yang gue akan gue sebutin. Tahu gue udah bosan aja. Lu tuh kayak PDD-nya Indonesia gitu. Karena rapper Indonesia kan pasti kenal Etaro. Karena bikin karya bareng atau at least ya tahu lah gitu loh. Tapi lu bisa jadi sebenarnya kan approach siapapun rapper gitu loh. Ya kan? Tapi kenapa yang Air Mata Dunia ini bikinnya sama Lex? Lu nggak takut jadi alay gitu? Bukannya gue ngatain Lex, dia berhasil dengan brandingan Lex alaynya itu capture deh. Ya tapi yang lu lihat pas gue lagunya keluar nggak alay kan? Enggak, karena kan lu yang sentuh, cuman kan apa lu nggak takut? Ada sentuhan gue ya? Ada sentuhan lu? Enggak sih bang, gue nggak takut. Sama aja kayak gue bikin sama Atta juga, sama kayak gue bikin sama yang Nextnya juga nanti ke depannya. Gue bakal bikin lagu sih Next yang gue pengen bikin sama Sexy God sih. Oh gitu? Iya. Sexy God ya? Kambing seksi bang. Gila. Gue pengen. Lu pernah ketemu sama Sexy God? Gue pernah ketemu, karena menurut gue mereka their future kayak si Sexy God nih dia future man. Future maksudnya artis future? Di hip hop menurut gue. Future-nya Indonesia menurut as a musician. Iya. Ya dibilang future. Gimana ya? Dia udah keluar, but I mean semua itu it's all about how you branding yourself aja sih bang. Balik lagi the concept and everythingnya, dan who touch your stuff, who touch your ini sound and iya bener sih, karena kalau misalnya featuring itu kan lu menggabungkan kreatif proses lu berdua dan harusnya menghasilkan sesuatu yang sedikit berbeda daripada yang biasa lu bikin, karena kan ada kolaborasi di situ. Nah, dengan si Lex ini, apa yang membuat lu kayaknya, kayaknya Lex ini gue bikin. Itu lu yang bikin lirik kan? Iya, liriknya gue, musiknya Mas Rendra. Lagunya oke, gue udah denger. Tapi apa yang memutuskan lu, wah ini kayaknya Lex deh? Kayaknya lagu itu gue kirim sebelum gue publish. Lu udah pernah? Iya, gue udah kirim itu ke lu. Lu udah kirim ke gue. Cuman lu gak ngasih tau gue, lu mau collab itu sama Lex. Itu juga by accident sih, maksudnya gue Lex yang kontak gue. Apa kabar bang? Udah lama gak nongkrong gitu-gitu. Karena kan, to be honest, gue kangen banget sama yang namanya Robert Winan. Robert Winan ini yang nge-DJ di belakangnya Lex kalau manggung atau yang bikin musiknya Lex tuh dia. Gue kangen banget sama dia karena dia adalah sosok orang yang ngebangun gue sampai gue sekarang jadi seperti ini bang, di dalam karir musik gue gitu. Akhirnya gue kesempatan ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol, terus gue si Lex ngajakin gue ketemuan juga di rumahnya dia, terus ke kantornya dia, jadi klub, terus man, bang kita udah lama nih kita nggak pernah collab seumur hidup, kita nggak pernah collab nih bang Ro, yuk kita collab yuk. Nah abis itu gue udah recording juga nih lagu sama dia. Ini ada next bakal ada lagu lagi gue sama dia, tapi itu projectnya dia. Nah yang ini tuh Air Mata Dunia projectnya gue. Pas lagi dia main ke studio mau recording, terus gue dengerin lah yang ini, pas dia dengerin, wih ini enak nih bang gini. Oh gitu. Terus gue mikir kayak kayaknya kalau gue bikin lagu dia asik juga sih, karena dia in the bad way terus kan. In the bad way gimana maksud lu? Lagu dia kan ya trolling, dia kan yang Lex is the troll man. Lo inget kayak waktu gue mau berak, iya nggak bisa jongkok. Kacau man, dia kan trolling banget. Nah, kenapa nggak make something yang pure art? Bener-bener karya seni gitu. Serius lah ya, yang serius, yang nggak trolling, yang nggak apa sih yang terakhir dia bikin video klipnya makan di KFC itu? Makan bang. Iya itu juga menurut gue trolling sih. Dan buat gue itu it's challenge aja. Oh iya. Thank you Wahyu. Apa nih bro? Chandra, oh enggak, ini iklan nih. Iklan ya? Le Bleu, pas banget. Nah ini juga salah satu bisnis lu nih ya bang. Blueberry macaron flavor. Wah,
Ini baru keluar nih. Ntar abis ini kita ngomongin ini nanti. Ini nongkrongnya dulu di sini gimana? Sebelah sini. Di sini ya. Sebelah sini biar di kamera ini kelihatan. Oh, siap. Oke. Coba. Sini tukar. Nah, mantap. Le blue. Oke, jadi lu ngajakin Lex tuh bikin karya yang serius, yang bener-bener art. Yang bener-bener kita pengen bikin sesuatu yang bagus yang orang bisa relate or whatever gitu kan. Terus gimana dengan hasilnya? Lu puas sama hasilnya? Puas. Gue puas banget. Terus Lexa juga bawahnya pas, pesannya pas. Dan menurut gue dengan kejadian yang terjadi sekarang, corona di Indonesia ini, menurut gue seluruh dunia tuh menangis. Dan gak tau, gue pengen deliver. Ini challenge juga sih buat gue untuk bikin lagu sama dia. Karena kan walaupun gue udah kenal dia lama, tapi gue belum pernah match di bikin lagu. Gue pernah produce dia doang, tuh ada lagu dia yang gue balik lagi, dan itu udah lama banget. Oke. Gue ngerti sih. Jadi maksud gue gini, Ro. Gue udah males aja bang juga sama apa namanya gue bilangnya, ruang lah ya. Sebuah ruang yang isinya itu aja. Terus nggak kemana-mana gitu. Maksud gue ya udah gitu bang. Maksud gue coba sesuatu yang baru lah. Iya. Dan kalau lu bikin lagu kayak lu fitnya sama orang, itu terus, dan lagunya akan itu aja ya. Iya, kayak try something new. Doing collabs, namanya. Mengembangkan, berinovasi, my friend. That's what I'm talking about. Berinovasi ya. Oke, kita bedah lirik dulu kali taruh ya. Air mata dunia nih, itu kan berarti semua orang lagi ya, maksudnya terkena dampak dari permasalahan ini nih, si Corona City ini. Iya kan? Covid. Yoi. Kalau dibalik default. Kenapa emang tambahin what? What the fuck? Gitu ya. Garing ya bercandaan gue ya. Iya nggak apa-apa, lo keluarin aja. Terus liriknya juga di situ dibilang beri pelajaran ya. Maksudnya ada kan. Ini cara Tuhan beri pesan. Dia kasih pesan dan pelajaran ya kan. Jadi apa pesan yang pelajaran buat yang lu dapat banget ini masa-masa corona ini? Pesan dan pelajaran yang lu petik dari... Pesannya sih di rumah aja, nonton YouTube. Nggak, pesan nonton dulu. Channel gua sama channel Berti yang banyak. Like, share, subscribe, gila lu. Spam video ini, komen di bawah. Harus kan. Kita harus bikin giveaway, nanti gua bikin giveaway juga nih buat. Tapi nanti ya. Nanti. Nggak, maksud gua gini loh. Apa buat lu? Apa nih pesan dan pelajaran yang Tuhan lagi kasih ke lu nih? Fuck man, itu deep banget ya. Iya. Dalam banget. This is statement production video podcast bro. Ini deep man. Kita nggak cuma hahi doang. Apa menurut lu pelajaran dari Tuhan? Pelajaran menurut lu nih Tuhan lagi ngasih lu pelajaran apa nih? Oke, seumur gue nih baru kali ini gue ngerasain hidup yang kayak begini banget gitu. Kayak begini banget tuh gimana bang? Lu bukannya dulu gembel, susah juga kan lu? Gue gembel, gue nggak takut untuk jadi balik gembel lagi. Tapi apa yang lu begini tapi si gembel-gembelnya, gue masih bisa hustling gitu. Kalau ini nih benar-benar udah zero income bang. Ya tinggal kayak, gue udah nggak bisa berinovasi dalam hal bisnis lagi. Gue yang ada itu gue cuman survival. Betul. Tapi pelajaran yang gue dapat lagi juga karena gue all the grain yang gue dapat itu gue putar. Tapi yang gue dapat pelajaran dari Tuhan ya gue jadi belajar untuk nabung. After this corona gue akan belajar untuk nabung. Berapapun itu men. Sebelum corona belajar beli BMW. Sebelum corona lagi di rumah. Kan? Belajar beli iPhone ya kan. Ini giveaway. Giveaway semua barang lo ya. Ini giveaway dari waktu itu gue menang undian vape ya. Menang undian vape. Iya bisa aja lu dasar. Asli bang. Jadi itu sih, ya gue juga merasa nabung tuh underrated banget men. Gue juga sempet pasti lu nabung. Ada duit nih, cepet. Pasti putar kan? Exactly, gitu sih. Padahal sebenarnya pentingin masa-masa kayak gini, coba dari kemarin tuh kita sisihin 1 juta deh minimal nih, kita masih napas lah di situ. Ini diputar semua duitnya. Berapa bang duit lu yang ada di atas apa? Loh, this is Berti Podcast, right?
gitu banget lu ya. Gak usah bilang dong. Aduh, nggak usah lah. Lu lagi main di rumah gua kan sekarang ya. Lu di daerah mana sekarang? Gua bisa lihat sih. Iya. Siap. Apaan? Kalian berimajinasi kan aja. Ini apaan sih? Iya. But good job on the song. I think it's fitting, cocok dengan saat yang sekarang terjadi ya. Karena kalau gue rasa lu sekarang ngeluarin lagu yang macam Kasih Naik gitu. Wah, enggak sih. Gue sempet keluarin. Pas kemarin tuh Kasih Naik kan sebelum Covid kan? Kasih Naik sebelum Covid jauh. Yeah. Fuck the system. Oh gitu. Gue sempet keluarin tuh Fuck the system sebenarnya sih, tapi gue pelajarin jadi Flux the system. Wah itu tapi kayak gue ngerasa, aduh ngapain sih lu gini? Jadi lu tahan ya? Enggak, gue upload. Oh itu udah lu upload? Iya. Kok gue belum denger sih, lu nggak ngabarin gue? Oh yang ada abang-abangan itu ya? Nah iya, itu dia Pak. Nah ini kocaknya nih, netizen-netizennya lu, netizen gue pada masuk di tempat gue, bilang, wah gue tahu nih buat siapa. Bang Taro sekarang sama Berti dis-disan ya, gitu itu banyak banget tuh komennya. Berani lu taruh ke dis gue lu. Tadi, gak mungkin lah, maksudnya kan gue kenal lu, dan lu tahu siapa yang gue maksud. Tapi, to be honest, sebenarnya lagu itu cuma ngepas aja liriknya. Maksudnya gitu. perkembangan, ya kan? Zaman abang-abangan, udah. Gitu. Netizen tuh so tau, gue pas ada yang ngirim siapa yang Jerry kalau nggak salah nge-tag gue deh. Iya, kalau dia mah gue cuma kayak, aduh, gue tahu ini maksudnya siapa, netizen jangan so tau deh. Ada lah itu orangnya orang ya gitu. Iya gitulah ini ya. Nah, jadi itu good job sih, sama cocok banget dengan masanya sekarang, karena kalau sekarang lu ngeluarinnya yang wah Kasih Naik, orang juga mau naik kemana? Iya. Tapi kalau kecuali gue Tekashi 69 gitu, dia baru ngeluarin Gumba ya kan, lagu dia baru tuh ya itu oke lah. Tato lu belum nyampe muka, nggak usah. Gue nggak mau juga sih bang. Ya maksudnya nggak usah lah bikin kayak gitu. So ya kita sekarang masuk ke bisnis kali ya. Lu nih orang yang menurut gue lumayan unik, dalam arti unik bisa melihat peluangnya. Sio lu apa sih? Ular. Sio, wih pas. Ular tanah gua. Pas banget, belok-beloknya dapet tuh yang masuk kan. Jadi di mana bisa lu patok tuh. Iya. Nah, gua nggak suka matok sih bang. Belit gua. Lalu belit ya. Tapi patok dulu ular baru belit loh gimana? Nah, anyways, ini salah satu orang yang bikin gua masuk ke vape, bukan bikin gua nge-vape ya, gua nge-vape udah lumayan lama, tapi yang bikin gua masuk buat jadi influencer di dunia vape, kenal orang-orang dunia vape tuh Taro, ya kan? Itu lu bisa masuk ke dunia vape dari yang lu influencer, lu bikin konten, sampai lu akhirnya bikin produk, itu kayak mana lo? Kok bisa gitu loh? Ya, ini gua mungkin pengen apanya nih? Gua pengen lu share ini sama orang-orang, supaya orang-orang tuh bisa lebih ngelihat peluang loh, karena sekarang di masa Covid ini orang-orang pada bingung. Padahal gue live Instagram orang nanya sama gue, curhat, bang, gue bisnis baju, terus sekarang lagi Covid kayak gini, gue nggak bisa produksi, orang nggak ada yang bisa beli baju. Lu mesti gimana? Gue selalu bilang, lu mesti inovasi, lu mesti cari peluang. Kayak lu nggak bisa bikin baju, produk lu kan bahan pakai kan, ya lu bikin masker kayak gitu kan. Itu kan nggak semua orang kayak kebanyakan pusing, jadi nggak mikir gimana inovasinya. Lu nih menurut gue salah satu orang yang bisa ngeliat peluang nih bang. Jadi gue pengen lu share cerita lu dari yang lu cuman bikin konten doang sampai lu akhirnya bikin produk vape. Gimana tuh jalannya? Gue saat awalnya itu sebenarnya gue lagi bikin iklan buat ada salah satu brand namanya Indonesian Juice. Gue bikin iklan Indonesian Juice. Terus setelah itu gue semuanya tuh lagu enggak, cuma bikin iklannya, ada satu produknya dia yang gue bikin iklan gitu. Terus gue bikin iklannya, terus ngobrol-ngobrol sama ownernya, namanya Kohan. Terus dia kayak, oh lu kenapa nggak, lu tinggal di mana deket sini, kenapa nggak ini aja main-main sini? Iya gue main-main. End up gue menjadi content creator. End up gue jadi content creator, gue bikinin konten produknya, YouTube channelnya, bla bla bla. And after that, habis itu gue tetap ngerjain all day juga tuh bang. Masih all day waktu itu. Jadi kayak gue jadiin buat selingan. Itu sampai 2 tahun ya? Ada kayaknya. Habis itu gue move ke Vape Zoo.
di Febzu gue kenalan sama anak Febzu, asik-asik semua. Gue diajak sama si Eca. Bukan Eca itu kan? Eca itu. Oh Eca itu. Eca adik lo yang dulu kan. Ya udah, terus habis itu dia nggak jadi di situ kan, nggak jadi di Febzu. Gue gue di situ. Kama gue ajak lo. Habis itu Fatuan lu ajak kan. Jadi kita bareng homies. Style. Yes. Kira kita bertiga jalanin itu. And after gue jadi brewer. Lalu jadi brewer. Kenapa lo tertarik jadi brewer, bro? Bikin ginian. Lu nggak takut kan masih abu-abu? Waktu itu ada satu orang yang gue orangnya nggak bisa ditantang sih. Iya. Tantangan. Ditantangin bukan ditantang. Gue ngerasa itu jadi orang kalau nantang gue atau nyiksa gue, itu jadi pecutan buat gue. Oke. Soalnya gitu. Bukannya gue jadi ngedrop. Malah jadi semangat gue, Bang. Apa tuh yang bikin mecut lu sampai lu kayak jadi gue bikin deh nih. Waktu itu ada acara di daerah mana, gue jadi pembicara dan ada orang yang udah sukses lah di Feb nih. Dia ngomong gini sama gue. Pokoknya ada satu kalimatnya yang bilang, Taro, makanya kalau kamu mau jadi orang banyak duit, kamu jadi brewer, jangan jadi influencer. Gue digituin. Oh gitu. Terus gue langsung, oke. Abis dia bicara, jadi pembicara, terus gue kan, pas bagian gue ya gue bilang, ya gue akan jadi brewer. Gue bilang, yaudah. Abis itu gue pelajarin, Bang. Gak ada yang ngajarin gue belajar sendiri. Gokil. Jadi kalau Etaro pengen lu injek, dia malah jadi duit. Boleh juga lu Bang. Cheers. Nah sekarang ini produk terakhir lu ya, lu kan udah ngeluarin beberapa lah ya. Ya ini produk. Ini yang terakhir, yang the latest. Ini produknya Kuro. Collab sama Febzu. Oke. Le Blue. Ini buat gue boleh Bang? Boleh banget. Itu rasanya jadi kita bisa unboxing di sini sekarang juga ya. Dan kita punya satu lagi juga, nanti bakal kita giveaway ya. Oh, oke. Dari tempat lo aja. Oh boleh. Ini Le Blue Blueberry Macaron Flavor limited release. Kenapa limited release Bang? Karena gue bikinnya limited, nggak banyak keluarnya. Lu bikin berapa Bang? Dikit ya? Iya. Gua unboxing sekarang boleh? Boleh dong. Oke guys, jadi ini Le Blue, botolnya bungkusnya ada ini Le Petit. Yes. Iya, yang buku anak kecil itu lah ya. Yeah. Nah, sekarang kita keluarin botolnya guys. Ini botol kaca bening. Di sini ada 3 mg. Ini kalau ini gua buka, gua tes. Boleh nggak? Gua sniff test nih. Wanginya familiar sih. Ini wangi-wangi liquid yang pernah sukses. Gimana tuh? Belakangan. Gue suka. Gue suka. Blueberry-nya dapat banget. Karena gue penggemar blueberry. Oh iya? Gue penggemar blueberry. Nice. Kalau berry-berryan tuh nomor 1 blueberry, nomor 2 strawberry. Nice. Iya. Kita langsung drip aja kali ya. Nih masih agak-agak fresh lah ya. Baru kita sedikit. Coba kasih drip dulu sedikit sini. Tas. Good job men. Barang enak nih. Biasa. Giveaway nih. Nanti akan ada giveaway lagi. Jadi lu terserah lu mau bikin kasih pertanyaannya apa, mungkin seputar yang kita obrolin tadi. Oke. Nanti at the end of the di Instagram aja kali ya. Di Instagram. Jadi yang mau liquid Le Blue dari Kuro langsung langsung aja follow Instagram gue dulu, nanti akan gue kasih tahu di situ caranya gimana. Yes. So, Taro, I think itu aja yang pengen gue tanya sama lo men. Thank you banget udah masih main-main di sini. Gue udah mulai gila men di tengah-tengah corona ini. Karena yang bikin parahnya adalah kalau misalnya kita nih ada suatu bencana ya, let's say bukan bencana ini, tapi kita masih bisa keluar, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa hustle, itu fine. Cuman yang bikin faktanya tempat ini adalah kita udah ditekan, kita nggak ada penghasilan, kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa hustle, nggak bisa ketemu orang, segala macam tempat disuruh tutup. That's the thing. That's yang bikin gue gilanya lagi adalah gue udah lama banget nggak nongkrong, nggak ketemu temen-temen gue men. Jadi dengan lu datang ke sini ini bikin, karena kesehatan mental tuh jarang banget dibahas di tengah-tengah corona ini men. Kalau gue bilang, dan itu yang parah menurut gue. Gue baru dari seminggu kemarin, after 2 months, 2 bulan tuh stay di rumah aja. Minggu kemarin baru gue mulai keluar. Habis gue bikin pertamanya gitu tuh.
orang yang datang ke rumah gue kasih. Maksudnya ya udah datang. Karena gue udah stres juga. Datang, we make music, bla bla bla. Terus habis itu ya udah lagunya jadi gue malah keluar juga. Tapi tetap ikutin prosedur karena menurut gue cuman lo yang tahu diri lo. Cuman lo yang tahu lo sehat. Cuman lo yang tahu lo sakit. Kalau lo udah tahu lo sakit, don't go anywhere, bro. Yeah. Karena si corona di sana. Tapi kalau lu still healthy dan lu tahu ngikutin protokolnya, man, just go out. Man. Itu menurut lu ya? Itu menurut gua. Okay, that's fair enough. To be honest, fair enough. Gue sebenarnya sempat takut kita punya anak kan. Iya, exactly. Itu sih. Ya, gua nggak takut tuh karena corona. Gue very confident, gue cukup fit, I take care of myself. Dan kalau kena pun gue yakin gue sembuh lah. Iya, pasti. Apalagi gue nggak maunya nularin doang. Itu loh sebenarnya. Ya, gue ngerti. Tapi setelah gue telah dan gue pikir ya intinya pas gue balik ke rumah, I'm not gonna touch anybody, going straight to the apa namanya ke kamar mandi, gue mandi, ganti baju segala macam, cuci tangan, baru ketemu sama anak gue. Iya. Baru gue touch the family. Good precaution. Kita kayak gitu kan? Pasti semuanya. Oke, kalau gitu Taro. Yes. Congratulations on the song. Teman-teman boleh langsung main ke YouTube Taro Nonaka, dengerin lagu barunya Air Mata Dunia. Follow juga Instagram Kuro. Ini dia produk baru dari Kuro, Leblu buat teman-teman vapers, dan buat teman-teman yang mau giveaway Leblu bisa juga follow Instagram gua. Like, share, subscribe videonya. Thank you udah nonton. Thank you, my man. Bless. Congrats, Taro. Tos-tosan orang yang nonton video itu kayak udah jarang salaman gua.